Banyak orang bergelar profesor, menulis buku-buku tasawuf dengan berbagai anjurannya, namun belum tentu mereka melaksanakan ajaran tasawuf. Apakah mereka berdosa? Siapa bilang bahwa mereka tidak menjalankan ajaran tasawuf? Orang yang menulis buku tentang tasawuf itu paling tidak menulisnya saja itu sudah menjalankan ajaran tasawuf. Tasawuf itu ialah mengajarkan orang tentang tasawuf, dan mengajarkan itu antara lain dengan tulisan, dengan lisan, dengan perbuatan. Itu dengan menulis saja sudah menjalankan ajaran tasawuf. Saya bisa ngomong gini kepada penanya itu yang menanyakan tentang tasawuf, tanya tentang tasawuf tapi tidak menjalankan tasawuf. Apakah itu berdosa? Sudah tanya saja tentang tasawuf, itu sudah menjalankan ajaran tasawuf. Salah satu bahaya kalau orang belajar tasawuf ialah perasaan bahwa diri kita adalah yang paling soleh, bahwa kitalah yang menjalankan tasawuf yang benar, yang lain itu menjalankan tasawuf yang keliru. Itu salah satu jebakan iblis yang menyebabkan banyak sekali orang berguguran di jalan kecintaan kepada Allah itu ya. Jadi begitu kita merasa bahwa kita adalah orang yang menjalankan tasawuf yang hakiki dan yang lain tidak menjalankan tasawuf yang benar, pada saat itu kita sudah jatuh kepada jebakan setan, bahkan boleh jadi sudah menjadi setan sendiri. Saya akan merencanakan menulis buku, bukan tasawuf, ini psikologi agama yang kedua. Dan saya akan menceritakan gejala yang disebut dalam psikologi agama religious experiences, pengalaman ruhani, pengalaman spiritual yang oleh para psikolog disebutnya sebagai pengalaman beragama, religious experience. Ternyata orang-orang yang memperoleh pengalaman beragama itu juga mempunyai pengalaman seperti yang dialami oleh orang-orang gila. Orang-orang gila atau orang menderita epilepsi seringkali juga memperoleh pengalaman-pengalaman beragama. Misalnya orang gila kadang-kadang melaporkan dia dipenuhi dengan cahaya, atau dia mendapat bisikan wangsit dari alam gaib, atau ada ketenangan yang luar biasa. Sampai ada orang gila udah sembuh, pengen dikembalikan lagi kepada gila lagi. Karena pada waktu dia gila, dia mengalami ketenangan batin yang luar biasa. Saya kadang-kadang itu iri hati juga sama orang gila itu. Kalau di pinggir jalan, apapun yang terjadi di sekitarnya dia tenang aja gitu, menghadapinya dengan membisu. Dunia boleh bergejolak, mahasiswa boleh demonstrasi, tol boleh dinaikkan, seorang anak dibakar di pasar, dia diam aja, tenang, dengan satu ketenangan yang tidak tergoyahkan. Kalau sudah mencari ketenangan batin, jadilah orang gila. Jadi, menurut para psikolog, ternyata pengalaman orang gila seringkali tidak berbeda dengan pengalaman orang-orang yang mempelajari tasawuf itu. Sehingga akhirnya apa? Ada orang yang sebetulnya gila tapi mengaku sufi. Di samping ada orang sufi disebut sebagai orang gila. Karena orang sulit sekali membedakan antara seorang sufi dengan orang gila. Dalam buku saya itu nanti akan diceritakan ada cirinya untuk bisa membedakan orang sufi dengan orang gila. Yaitu cirinya itu, orang gila kalau memperoleh pengalaman ruhaniah seperti itu, dia kemudian merasa diri paling hebat. Dia menjadi takabur, itu yang disebut megalomania. Dia merasa akan dapat menyelamatkan dunia, dia merasa menjadi orang soleh, dia merasa sebagai macam-macam. Sementara kata kalau sufi yang sejati, kalau mengalami pengalaman ruhaniah itu, dia menjadi lebih rendah hati. Dia merasa orang yang banyak berdosa, dia merasa orang yang tidak banyak ilmunya, dia malah makin tawadu kalau memperoleh pengalaman batin. Jadi nanti kalau ada guru-guru sufi mengaku ini ajaran tasawuf yang sebenarnya, please get rid of him, he must be mad, pasti dia gila. Untungnya itu kalau di Indonesia, karena masyarakatnya gila, yang laku itu orang gila, bukan sufi yang beneran.